Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, manfaat sholat duha merupakan salah satu bagian dari penyempurnaan ibadah wajib yang harus kamu lakukan secara rutin. Pasalnya, sholat duha menjadi salah satu ibadah yang bersifat sunnah namun dianjurkan, sehingga memiliki banyak manfaat yang sangat baik. Tak hanya sekedar manfaat sholat duha dari sisi spiritual saja, manfaat sholat duha pun juga bisa kamu rasakan dalam bentuk jasmani. Perlu diketahui, gerakan sholat yang baik di pagi hari tidak hanya memperoleh pahala, namun juga membuat kamu merasa lebih sehat dan segar. Lantas, apa saja manfaat sholat duha dan juga keutamaannya? Berikut ini ada 10 keutamaan dan manfaat sholat duha bagi mereka yang mengerjakannya. 1. Sebagai pengganti amalan sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. 2. Rezeki akan selalu dicukupkan. Dalam hadis dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Ad-Darimi. 3. Sarana pengampunan dosa. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Mendapat pahala haji dan umroh. Dalam hadis riwayat Tirmizi oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Akan disiapkan istana di surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. 6. Termasuk sholat kaum awabin, orang yang bertaubat. Sholat duha juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pulang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah bersabda, sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. 7. Akan memperoleh ganimah. Ganimah atau keuntungan atau harta akan lebih cepat diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin melaksanakan sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perolehlah keuntungan ganimah dan cepatlah kembali,
Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ganimah, keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah, keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya Rasul," berkata lagi, "barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya." 8. Akan dilimpahkan kesehatan tiada tara. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Demi matahari dan cahayanya di pagi hari." Quran Surat As-Syam ayat 1. Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha. Cahaya pada pagi hari dipercaya banyak ilmuwan dan peneliti paling baik khasiatnya bagi kesehatan tubuh manusia. Seperti inframerah yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot, dan ultraviolet yang berguna sebagai fitokatalis yang menyehatkan kulit manusia berkat kandungan vitamin D. 9. Akan dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. 10. Ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat seseorang mengerjakan sholat sunnah duha, otomatis dia juga menjalankan salah satu sunnah Rasul. Dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjalankan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh Mu'adzah, berapa rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat duha? Dia menjawab, 4 rakaat dan bisa juga lebih, sesuai kehendak Allah. Nah, itu dia sahabat beriman 10 keutamaan mengerjakan sholat duha. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.